Baik, di sini saya akan mereview materi manajemen proyek. Pengantar manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknik seperti pengkodean. Hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek dan akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personel dan koordinasi tim, masalah, problem, proses. Terminologi: manajemen proyek aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengolah aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu yang tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting: personel, masalah, problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal yang berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Manajer proyek teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi dan yang mengerjakan PL. Praktisi yang mengerjakan PL. Klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Pengguna PL yang berinteraksi langsung PL yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah, problem solving, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenali tim, individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan semua sumber dayanya, biaya, staf, waktu, dan kualitas. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan, goal. Oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah, konteks, bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan, apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja fungsi, apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekan? Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi manajemen. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengolah, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Hal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek, yang meliputi 3 hal. Time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity, kesempatan, limitation, keterbatasan, competition, kompetisi.
cost. Semua biaya dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Quality. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Fase proyek. Persiapan. Mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Perencanaan, planning, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan, controlling, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Sosialisasi, close out. Formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders klien. Dokumentasi, dokumen konsep proyek, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisis kebutuhan. Dokumen persetujuan atau validasi, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dan dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project member, project sponsor, dan sebagainya. Dokumen perencanaan proyek detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi atau closing dokumen, metode sosialisasi, training, serah terima dengan stakeholders, dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika memenuhi 4. Yang pertama, sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajer proyek, kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impak, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian dan kredibilitas, fleksibilitas. Fungsi-fungsi dan proses manajemen proyek, scoping, ruang lingkup, directing, controlling, planning, organizing, closing, estimation, dan scheduling. Peralatan dan teknik manajemen proyek. PET-CART adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Inilah PET-CART, contoh PET-CART, contoh Gantt chart, dan Microsoft Project Gantt chart. Inilah Microsoft Project PET-CART. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.